Salam Bapak Ibu, saudara-saudariku dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus untuk hari kedua, tanggal 13 April 2020. Kiranya kemenangan Kristus yang dibangkitkan itu menjadi kemenangan kita, orang-orang percaya. Amin. Kabar baik yang akan kita renungkan di perayaan ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 20 sampai ayat 28. Silakan dibaca. Demikianlah firman Tuhan, dan marilah kita memohon firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Firman-Mu berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, inti atau pusat pemberitaan Injil Kristus adalah berita ketersaliban Yesus Kristus hingga Dia mati di kayu salib sebagai tebusan bagi seluruh umat manusia, dan kebangkitan Yesus yang mengalahkan kematian. Kalau ini tidak ada, maka kekristenan pun tidak ada. Siapa meragukan kebenarannya, berarti kekristenannya juga diragukan. Sudah terbukti bahwa kebenaran kesaksian Alkitab tentang dua pokok iman ini tidak tergoyahkan oleh siapapun, tidak tergoyahkan oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh para penulis Injil-Injil palsu di abad keempat, oleh Al-Quran di abad ke-8 ke-9 Masehi, atau oleh teolog antikristus dari penganut agama apapun. Walau dunia ini penuh dengan tulisan buku atau ulasan yang isinya mengatakan bahwa bukan Yesus Kristus yang disalibkan itu, tetapi seorang yang lain yang diserupakan dengan Yesus, isi ulasan atau tulisan dan buku itu tetap berdasar pada duga-dugaan, bukan berdasar pada fakta. Duga-dugaan yang salah itu memang dianggap jadi kebenaran kalau diceritakan berulang-ulang dan dibuat menjadi cerita, seolah-olah menjadi cerita yang benar, seolah-olah sudah kabar umum. Makanya dalam hidup beragama jangan menceritakan yang dikarang-karang atau diduga-duga. Ternyata Bapak, Ibu, Saudara, kebenaran mutlak yang terakhir dan yang paling sahih adalah apa yang disaksikan di dalam Alkitab. Yang tersalib itu benar-benar Yesus dari Nazaret, bukan Judas Iskariot atau orang yang lain. Ada dalil dan teori orang antikristus yang mengatakan bahwa Yesus Kristus yang tersalib itu tidak benar-benar sudah mati sewaktu diturunkan dari salib.
melainkan hanya pingsan saja. Dan setelah ditaruh 1 hari 1 malam di dalam kubur, dia sadar kembali dan sehat, lalu keluar dari kubur itu. Tapi ternyata teori ini hanya karang-karangan saja. Karang-karangan para teolog non-Kristiani yang anti-Kristus. Teolog seperti ini sudah ada dan sudah bekerja dari zaman sejak Paulus dan masih ada terus sampai sekarang. Mereka salah memahami tanda Yunus yang dalam Matius 12 ayat 39, 16 ayat 4 dikatakan sebagai petunjuk untuk keterkuburan Yesus. Kata mereka, Yunus hidup selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Maka Yesus pun seharusnya hidup, tidak mati, selama diletakkan di dalam kuburan, sehingga dia bisa keluar dari situ. Jadi kata mereka, Yesus tidak dibangkitkan, tetapi bangkit sendiri. Mereka menyangkal bahwa Yesus sudah diuji dan dikatakan mati sebelum dikuburkan. Mereka sengaja tidak mengerti arti berita bahwa lambung atau jantung Yesus dihujam dengan lembing, dan dari penusukan lembing itu keluar darah dan mengucur sampai habis dari tubuh Kristus, sehingga dia benar-benar sudah mati. Mereka juga tutup mata terhadap kesaksian serdadu yang memeriksa orang-orang yang disalibkan itu, apakah setiap dari mereka sudah mati atau belum. Serdadu itu tidak jadi mematahkan kaki Yesus karena dia melihat bahwa Yesus sudah mati. Dan ini jelas melawan para pendapat penyangkal kematian Yesus sewaktu dikubur, termasuk melawan Zakir Naik yang merasa sangat bangga mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu merupakan crucifixion atau fiksi penyaliban. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang sahih dan tak terbantahkan dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus sudah benar-benar mati, lalu dikuburkan, dalam arti berada di dalam perut bumi, dan di hari ketiga sesudah penguburannya dia dibangkitkan dari mati. Aneste ek nekron bahasa Yunaninya. Kalau Yunus hidup di dalam perut ikan, tubuh Yesus bukan demikian. Tubuh Yesus benar-benar mati di dalam perut bumi. Ketidaksamaan ini tidak membatalkan tanda Yunus sebagai petunjuk bagi keberadaan Yesus di perut bumi. Sebelum Yesus bangkit, diri Yesus sebagai yang ilahi atau dalam roh, kata Petrus, pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara, yakni kepada yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Tuhan Allah. 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20.
Bagi kita umat Kristen, sudah cukup kesaksian Alkitab menjadi dasar iman kita tentang kematian tubuh Yesus Kristus dan kebangkitannya setelah dia hidup dalam roh dan pergi membebaskan orang-orang yang dipenjara atau di alam barzah. Kesaksian Alkitab tidak perlu ditambah atau dikurangi. Ini perlu ditamkan oleh umat Kristen. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Zakir Naik dengan kawan-kawannya yang keras menyangkal kebangkitan Yesus Kristus sekarang ini. Di zaman Rasul Paulus pun sudah ada orang seperti dia, penyangkal kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati atau kebangkitan Kristus. Para penyangkal kebangkitan Kristus, termasuk Zakir Naik, ingin membuat orang Kristen berdusta terhadap Allah yang membangkitkan Kristus karena memberitakan bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Tujuan mereka agar semua pemberitaan Injil merupakan pemberitaan yang sia-sia, dan kepercayaan orang Kristen tentang hal itu merupakan kepercayaan yang sia-sia. Tetapi Rasul Paulus tegas memperingatkan dengan keras bahwa jika seseorang hidup sebagai orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus, berarti dia masih hidup dalam dosanya dan terhitung sebagai orang yang paling malang dari segala manusia dan pasti akan binasa. Baca itu 1 Korintus 15 ayat 12-19. Makanya saudara-saudara, daripada menjadi orang malang dan binasa, lebih baik kita percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita sangat beruntung dengan kepercayaan seperti itu. Beragama menjadi sangat murah. Sekarang mari kita coba menemukan arti kebangkitan Yesus Kristus berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 28. Pertama, Kristus bangkit sebagai sulung bagi kebangkitan semua orang mati kelak. Kalau dosa Adam sebagai pintu kematian bagi seluruh manusia, kemenangan Yesus Kristus dalam kebangkitannya menjadi pintu kehidupan dan kebebasan umat manusia dari kematian akibat dosa Adam dan dari maut yang ditebar oleh iblis atau setan. Yang kedua, dengan kebangkitan Yesus Kristus, manusia menjadi memiliki harapan hidup yang benar dan tidak berbeban dosa warisan. Dengan kemenangan yang dibawa oleh kebangkitan Yesus Kristus, manusia memiliki hidup merdeka dan bertanggung jawab secara baru di bumi dan di surga. Manusia diberi kesempatan merdeka untuk menghasilkan prestasi demi prestasi. Arti yang ketiga, dengan kebangkitan Yesus Kristus, manusia dapat mengalami persekutuan yang indah dan penuh damai dan kasih bersama Tuhan. Di sana tidak ada perbudakan, melainkan persahabatan. Menjadi sahabat Kristus itulah hidup terindah sepanjang zaman. Yang keempat, semua kerajaan dan pemerintahan
kekuasaan dan kekuatan ditaklukkan di bawah kaki Yesus Kristus. Dan semua dirubah menjadi kerajaan, pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan untuk damai sejahtera, untuk keadilan dan kemakmuran. Dan tidak ada lagi penindasan manusia di sana. Semua bekerja untuk pemuliaan manusia dan kemuliaan Allah Bapa di dalam Kristus. Allah menjadi semua di dalam semua. Sudah terbukti dalam sejarah dunia bahwa suatu kerajaan, pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan yang menolak makna dan arti kebangkitan Yesus Kristus selalu cenderung menjadi penindas, diktator, dan kejam. Lihat aja yang dilakukan Hitler di Jerman oleh pemerintah-pemerintah di Timur Tengah, di Arab Saudi, yang dilakukan Lenin dan Stalin, dan yang belakangan ini yang dilakukan golongan yang menyebut dirinya ISIS, dan lain-lain. Mereka semua harus ditaklukkan di bawah panji kebangkitan Yesus Kristus, yakni panji kebenaran dan kasih. Dan kalau mereka mau ditaklukkan di bawah panji ini, itu adalah keberuntungan mereka. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari percaya pada kebangkitan Yesus Kristus dan menikmati makna dan dampak kebangkitan Yesus Kristus itu dalam segala dimensi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tidak sulit memaui ajakan ini, asal hati orang yang diajak itu tidak nakal dan tidak tegar tengkuk. Sekarang ada Yesus Kristus yang bangkit sebagai tempat kita berlindung, teman mengatasi masalah yang dihadapi, yang mampu membuat semua pergumulan hidup jasmani dan rohani tidak menjadi sia-sia, tetapi sungguh bermanfaat dan berhasil guna. Silahkan panggil nama Yesus Kristus yang bangkit itu. Pasti dia akan datang segera menemui dan menyodorkan kehidupan yang benar secara jasmani dan rohani kepadamu. Amin. Firman-Mu berkatilah kekal dalam hatiku. Teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku. Yang menerima firman-Mu diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Jehovah, Bapa surgawi kami dalam Yesus Kristus, terima kasih atas hari yang indah ini. Walaupun pandemi corona COVID-19 masih menyesakkan kehidupan bangsa kami, Engkau menyertai semua rakyat Indonesia bekerja di rumah dan mempergunakan waktu yang indah di rumah masing-masing, sambil menjaga agar virus corona atau COVID-19 itu tidak tertular kepada siapa-siapa lain. Kami sudah rindu Tuhan bahwa penularan ini berhenti dan tidak ada lagi orang yang bertambah-tambah dinyatakan positif tertular. Oleh karena itu Bapa Surgawi, peganglah tangan kami semua, kendalikan kehidupan setiap warga negara Indonesia agar betul-betul turut mendukung, melaksanakan program apa yang terkandung di dalam
pembatasan sosial berskala besar dan juga berskala kecil. Ya Tuhan, kami belum tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami, tetapi semuanya kami serahkan ke dalam kuasa hikmat agar negara kami dibantu dalam kesulitan ini. Berikan kesehatan kepada para dokter, para medis, dan gugus depan yang mengurus orang-orang yang tertular itu. Berikan ketabahan kepada mereka. Engkaulah yang memberikan penghargaan yang paling mahal bagi mereka, Tuhan. Dan berikan hikmat kepada presiden kami dan para menterinya untuk terus menggalang persatuan dan kesatuan, kekompakan ya Tuhan, untuk menyelesaikan masalah akibat COVID-19 ini. Bapa Surgawi, kiranya juga kehidupan jemaat-Mu Engkau tuntun kepada jalan yang terbaik. Jauhkan rasa putus asa terhadap orang yang sudah kemalangan karena ada yang meninggal dari keluarganya oleh karena COVID-19. Dan siapa-siapapun yang sakit sekarang di rumah sakit atau di rumah, berikanlah kesembuhan kepada mereka Tuhan. Terima kasih bahwa bangsa kami akan menyebarkan obat yang bisa diproduksi dalam negeri sendiri. Kiranya penyebaran obat itu dapat segera dinikmati oleh orang-orang yang sangat membutuhkannya. Sehingga penyakit-penyakit yang diidam itu tidak lagi mengancam jiwa dan hidup orang yang tertular. Bapa Surgawi, kami serahkan kehidupan jemaat-Mu seutuhnya ke tangan-Mu. Kiranya semua umat di dunia ini semakin mengenal Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mereka mendekatkan dirinya kepadamu Tuhan. Jauhkan pertikaian dari para pemeluk agama. Damai sejahtera-Mu lah yang terus hidup di kalangan umat beragama yang beraneka ragam itu. Ampuni dosa-dosa kami Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Kabulkanlah doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai tanda kasih, subscribe-lah video ini dan tombol loncengnya bunyikan, lalu bagikan kepada orang lain. Salam Paskah. Salam Paskah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih.